Bisakah kamu menyebutkan sebuah negara yang lebih kotor dari India, lebih padat dari stasiun kereta bawah tanah di Tokyo, dan lebih kacau daripada tempat apapun yang bisa kamu bayangkan? Jika jawabanmu adalah Bangladesh, kamu benar. Dari pekerja yang membongkar kapal raksasa, hanya dengan tangan kosong hingga anak-anak muda yang bekerja di pabrik penuh racun. Semuanya terjadi di tengah lingkungan yang dipenuhi polusi dan bencana alam. Bangladesh memperlihatkan kenyataan yang jarang disadari oleh dunia. Bangladesh berada di Asia Selatan, dan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang dibentuk oleh aliran Sungai Gangga. Sering disebut negeri seribu sungai. Negara ini memiliki lebih dari 700 sungai yang melintasi permukaannya dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan luas sekitar 57.000 mil persegi, Bangladesh dihuni lebih dari 173 juta orang, menjadikannya salah satu kawasan terpadat di dunia. Bagi para pengunjung, makanan jalanan bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan. Kios sederhana di setiap sudut jalan menjual pita, fuchka, dan chotpoti untuk jutaan pembeli setiap hari. Namun, peralatan makan sering dicuci dalam ember berisi air kotor. Kadang menggunakan air yang sama dengan saluran pembuangan terbuka di tepi jalan. Makanan dibiarkan terpapar matahari, dikerubungi lalat, sementara bahan baku dipersiapkan sangat dekat dengan limbah. Di daerah pedesaan, kondisi bahkan lebih sulit. Banyak keluarga makan serangga seperti belalang dan kumbang bukan karena suka, tetapi karena keadaan memaksa. Ada juga yang masih percaya bahwa minum darah kambing segar atau makan hati mentah bisa memberi kekuatan. Setiap kali kamu memakai kemeja dari Zara, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, atau Prada, ada kemungkinan pakaian itu dibuat oleh seseorang di Bangladesh yang dibayar kurang dari $3 per hari. Negara ini adalah salah satu pengekspor pakaian terbesar di dunia. Dan banyak merek besar datang karena biaya tenaga kerjanya sangat murah. Namun murah untuk siapa? Para pekerja di pabrik tekstil menjalani jam kerja 12 hingga 14 jam. Dalam kondisi yang sebenarnya tidak layak. Mereka menangani bahan kimia berbahaya tanpa perlindungan, bekerja di ruangan dengan ventilasi buruk, dan terpapar zat beracun setiap hari. Akibatnya sangat berat. Banyak pekerja tidak dapat hidup sampai usia 50 tahun karena paparan bahan kimia terus-menerus. Sebagian besar tenaga kerja adalah perempuan muda. Banyak yang berusia di bawah 25 tahun. Yang datang dari desa miskin untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Sebaliknya, mereka terjebak dalam lingkaran eksploitasi yang tidak berujung. Coba lihat isi lemarimu. Adakah tulisan label yang kamu kenali? Tinggalkan komentar dan ceritakan pada saya. Jika menurutmu pekerjaan di pabrik tekstil berbahaya, tunggu sampai kamu mendengar tentang Chittagong. Tempat berdirinya kuburan kapal terbesar di dunia. Di sini, kapal kargo dan kapal tanker raksasa dibongkar sedikit demi sedikit dalam pekerjaan yang mungkin menjadi salah satu yang paling berisiko di planet ini. Bayangkan kapal besar yang biasanya menantang badai laut dibongkar hanya dengan tangan manusia. Pekerja tanpa perlengkapan keselamatan menangani logam berat, limbah beracun, bahkan bahan radioaktif setiap hari. Mereka menggunakan alat sederhana seperti palu dan obor untuk memecah kapal yang dibuat untuk bertahan dalam kondisi laut paling ekstrem. Sebagian besar pekerja datang dari desa dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataannya sangat keras. Upah rendah, jam kerja panjang, dan hampir tidak ada perlindungan tenaga kerja. Masalah kesehatan sering muncul seperti gangguan pernapasan, luka bakar kimia, dan penyakit akibat logam berbahaya. Banyak yang bahkan tidak tahu bahan apa yang mereka tangani atau betapa berbahayanya pekerjaan itu. Kerusakan lingkungan juga parah. Bahan beracun mencemari laut dan merusak kehidupan masyarakat pesisir yang mengandalkan hasil tangkapan. Selain kuburan kapal Chittagong, ada dunia lain yang lebih gelap di bawah kota-kota Bangladesh. Tapi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan menyukai video ini, berlangganan, dan menyalakan notifikasi. Terima kasih untuk kalian semua. Di kedalaman kota-kota Bangladesh, ribuan pekerja melakukan salah satu pekerjaan paling berbahaya dan memalukan, yaitu membersihkan saluran pembuangan dengan tangan.
Mereka disebut pemulung manual dan masuk ke dalam lubang dan saluran tanpa perlindungan apapun. Mereka bekerja dalam kegelapan total, dikelilingi limbah manusia, gas beracun, dan risiko penyakit yang mematikan. Alat mereka sangat sederhana, hanya ember, sekop, dan tangan mereka sendiri. Bahayanya selalu mengintai. Dari gas metana yang bisa menyebabkan sesak, tenggelam dalam limbah, hingga terinfeksi penyakit serius. Meski pekerjaan mereka sangat penting untuk kota seperti Dhaka, mereka dibayar sangat rendah. Yang paling menyedihkan adalah pekerjaan ini terus berlangsung karena Bangladesh belum memiliki sistem sanitasi yang modern, sementara banyak negara menggunakan mesin dan standar keselamatan. Para pekerja ini mempertaruhkan nyawa setiap hari demi menjaga kota tetap berjalan. Jika kamu menjadi orang yang berwenang untuk memperbaiki keadaan mereka, apa langkah pertama yang akan kamu lakukan? Ketik 1 jika kamu ingin memberikan perlindungan keselamatan. Atau 3 jika kamu ingin menggantikan kerja manual dengan mesin modern. Saya ingin tahu pendapat kalian. Bayangkan jika kamu berusia 5 tahun dan bukannya bermain atau belajar membaca. Kamu justru bekerja 10 jam di tempat pembakaran batu bata di bawah panas matahari. Inilah kenyataan bagi sekitar 4,7 juta anak dan remaja di Bangladesh yang berusia 5 hingga 14 tahun. Mereka bekerja di pabrik tekstil menangani bahan kimia, di pembakaran batu bata dengan suhu tinggi, atau menjadi pekerja rumah tangga tanpa perlindungan dari kekerasan. Jam kerja mereka bahkan lebih panjang dari banyak orang dewasa, sering lebih dari 10 jam sehari. Dengan bayaran yang lebih rendah dari upah orang dewasa untuk pekerjaan yang sama, ini bukan sekadar masalah kemiskinan. Ini adalah sistem yang memanfaatkan kelemahan anak-anak yang seharusnya berada di sekolah. Mereka seharusnya belajar untuk memperbaiki masa depan mereka, namun malah terjebak dalam pekerjaan yang merusak kesehatan, menghambat perkembangan, dan membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Tarik napas dalam sekarang. Di Bangladesh, tindakan sederhana itu bisa membuat hidup seseorang semakin pendek. Negara ini terus berada di daftar negara dengan kualitas udara terburuk di dunia, dan Dhaka sering bersaing untuk menjadi kota paling tercemar di bumi. Asap kendaraan dari jutaan mobil dan bus yang tidak terawat, pabrik yang mengeluarkan bahan kimia tanpa pengawasan, pembakaran sampah dan kayu setiap hari, serta debu dari proyek bangunan yang tidak pernah berhenti. Semua bercampur menjadi udara yang lebih beracun daripada segar. Pada musim dingin, saat hujan jarang turun, Dhaka tertutup lapisan kabut asap, begitu tebal hingga bangunan di seberang jalan hampir tidak terlihat. Ada hari-hari ketika Dhaka menempati posisi pertama sebagai kota paling tercemar di dunia, mengalahkan kota besar seperti New Delhi, Beijing, dan Lahore. Dampaknya sangat besar. Polusi udara menyebabkan lebih dari 150.000 kematian dini setiap tahun di Bangladesh. Penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan infeksi paru semakin meluas. Jika kamu merasa perjalanan harianmu melelahkan, tunggu sampai kamu melihat 173 juta orang mencoba bergerak di Bangladesh. Bus dan truk yang sudah berusia puluhan tahun lebih banyak bertahan karena keberuntungan daripada perawatan. Diisi penumpang jauh melebihi batas aman. Bukan hanya beberapa penumpang berdiri di lorong, tetapi orang-orang bergelantungan di sisi kendaraan, duduk di atap, dan memegang bagian luar mobil hanya untuk mencapai tujuan. Di Dhaka, perjalanan 3 mil bisa memakan waktu lebih dari 2 jam pada jam sibuk. Lalu ada becak, kendaraan beroda 3 yang digerakkan dengan pedal. Para pengemudinya sering tampak sangat kurus, namun mereka terus mengayuh dalam panas terik untuk membawa penumpang menempuh jarak jauh dengan bayaran yang hampir tidak cukup untuk hidup. Namun yang paling mengejutkan adalah kereta. Pada jam sibuk, kereta menjadi begitu penuh hingga penumpang tidak hanya memenuhi bagian dalam. Mereka duduk di atap, bergantung di jendela, dan memegang apapun yang bisa dijadikan pegangan. Di daerah terpencil Bangladesh, suku Mandi atau Garo memiliki tradisi yang mungkin membuat banyak orang terkejut, yaitu berbagi suami. Dalam budaya Mandi, seorang perempuan dapat berbagi suaminya dengan saudara perempuan atau kerabat perempuan dekat lainnya.
Praktik ini memastikan semua perempuan, termasuk yang mungkin tidak punya kesempatan menikah, tetap dapat membangun keluarga dan memiliki anak. Tradisi ini berakar pada sistem matrilineal, di mana garis warisan dan peran penting dalam keluarga ada pada perempuan. Namun kebiasaan ini juga muncul karena alasan praktis. Jumlah laki-laki di beberapa wilayah lebih sedikit akibat pekerjaan berisiko, merantau untuk bekerja, atau faktor lain. Dengan berbagi suami, tidak ada perempuan yang kehilangan dukungan atau kesempatan memiliki keturunan. Hal yang penting bagi keberlangsungan komunitas. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan gender di Bangladesh masih sangat tinggi dan sulit dibayangkan oleh banyak orang di negara maju. Angkanya saja sudah menggambarkan masalahnya. Sekitar 51% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Menjadikan Bangladesh salah satu negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia, sistem hukum ikut mempertahankan ketidaksetaraan ini. Aturan warisan yang berdasarkan hukum Islam memberi laki-laki bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan, membuat perempuan bergantung secara ekonomi sepanjang hidup. Di banyak wilayah, budaya juga mempersulit perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi atau kemandirian finansial, terutama di daerah pedesaan yang memiliki tekanan sosial kuat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sangat memprihatinkan, tetapi melaporkannya sering lebih membawa rasa malu daripada bantuan. Banyak korban memilih diam karena takut dijauhi keluarga atau masyarakat. Pernikahan yang diatur keluarga adalah hal yang umum di Bangladesh, di mana kepentingan keluarga dan posisi sosial lebih penting daripada perasaan pribadi. Secara aturan, persetujuan pasangan tetap diperlukan, tetapi tekanan dari keluarga sangat besar sehingga menolak hampir tidak mungkin. Terutama bagi perempuan, proses pemilihan pasangan lebih fokus pada status ekonomi, pendidikan, nama baik keluarga, dan hubungan sosial, bukan kecocokan emosional atau ketertarikan pribadi. Keluarga sering membicarakan perjodohan seperti negosiasi bisnis, dan keluarga perempuan sering harus memberikan mas kawin meski praktik itu ilegal. Bagi banyak anak muda, ini berarti masa depan mereka sudah ditentukan orang lain. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengejar pendidikan, karier, atau pengembangan diri karena peran mereka sudah ditetapkan, yaitu menjadi istri dan ibu. Dampak psikologis dari masuk ke pernikahan tanpa pilihan dan tanpa ikatan emosional membuat hubungan dibangun atas kewajiban, bukan kerjasama. Yang membuatnya lebih menyakitkan adalah banyak orang percaya bahwa sistem ini menjaga kehormatan keluarga dan budaya. Namun kenyataannya, sistem ini lebih mementingkan penampilan sosial daripada kebahagiaan dan hak pribadi. Generasi muda belajar bahwa keinginan mereka tidak penting, sehingga siklus ini terus berulang pada anak-anak mereka. Bayangkan sebuah pemandangan yang aneh. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Dhaka, ketika bus membunyikan klakson, becak saling bersisian, dan jutaan orang mencoba bergerak. Seekor sapi berbaring di tengah jalan. Semua kendaraan berhenti. Bus menunggu. Becak menghindar pelan-pelan. Tidak ada yang berani memindahkannya, karena sapi dianggap memiliki kedudukan khusus dalam budaya setempat. Ini menciptakan salah satu kontras paling unik yang bisa ditemukan di dunia. Bangladesh mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana konsumsi daging sapi diperbolehkan. Namun kelompok Hindu yang jumlahnya cukup besar memandang sapi sebagai hewan suci. Dan pandangan ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan budaya yang lebih luas. Yang mungkin paling mengejutkan bagi banyak orang adalah ritual keagamaan yang melibatkan kotoran sapi. Bagi sebagian umat Hindu, urin dan kotoran sapi dianggap memiliki nilai penyucian dan dianggap membawa berkah. Ada perayaan di mana para pengikutnya mandi dengan kotoran sapi segar, dengan keyakinan bahwa hal itu dapat menyembuhkan penyakit, membawa keberuntungan, dan membersihkan diri dari dosa. Di beberapa desa, seluruh warga ikut serta dalam ritual ini. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak membalurkan tubuh mereka dengan lumpur yang dicampur kotoran sapi sebagai bentuk pengabdian. Bagi orang luar, hal ini sulit dipahami. Namun bagi para pelakunya, momen itu merupakan pengalaman spiritual yang mendalam dan bagian penting dari identitas budaya mereka.
Ketika keterdesakan bertemu dengan kesempatan di kota yang padat, kejahatan sering berubah dari tindakan moral yang salah menjadi cara untuk bertahan hidup. Di pusat-pusat perkotaan seperti Dhaka, Chittagong, dan Khulna, kejahatan menjadi bagian dari sistem yang mempengaruhi semua orang. Mulai dari pemilik usaha besar hingga pedagang kecil yang mencoba mencari rezeki. Kejahatan di sini bukan hanya soal kekerasan atau pencurian sesekali. Ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di pasar yang ramai di Dhaka, pencopetan begitu sering terjadi hingga pedagang dan pembeli membuat cara mereka sendiri untuk menjaga barang bawaan. Di terminal bus yang penuh sesak, kelompok pencuri bekerja sama menargetkan penumpang yang sibuk mencari kendaraan. Transportasi umum menjadi tempat paling rawan. Bus dan becak yang padat memberi ruang sempurna bagi pencuri untuk bekerja dengan cepat. Mereka mencuri barang penumpang yang tidak bisa bergerak atau menghindar karena kondisi terlalu sesak. Masalahnya semakin rumit karena banyak kasus tidak dilaporkan. Kurangnya kepercayaan kepada aparat membuat orang merasa melapor hanya menambah beban tanpa solusi. Akhirnya, pencurian dianggap bagian dari risiko hidup di kota besar. Sesuatu yang harus diterima. Kondisi ini membuat warga hidup dalam ketegangan. Mereka selalu waspada dan jarang merasa aman di ruang publik. Bukan hanya soal kehilangan barang, tetapi kehilangan rasa tenang. Bagi jutaan orang, beban terbesar dari kejahatan adalah rasa lelah hidup dalam situasi yang selalu penuh ancaman. Di wilayah sungai Bangladesh, pasar terapung adalah contoh bagaimana manusia beradaptasi dengan alam yang sulit. Sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat bertahan ketika infrastruktur daratan tidak bisa mendukung kehidupan. Pasar ini berjalan seperti kota di atas air. Para pedagang datang sebelum matahari terbit dengan perahu yang membawa buah, sayur, ikan segar, dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Pembeli bergerak di antara perahu atau menyeberangi air dangkal dari tepi sungai, menciptakan aktivitas perdagangan yang rumit namun harmonis. Pasar ini menghubungkan banyak komunitas yang tidak dapat dijangkau melalui jalan darat. Namun pasar terapung bukan sekadar pemandangan indah. Pasar ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses lain untuk membeli atau menjual barang. Para petani dan nelayan mengandalkan pasar ini untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak pedagang tinggal di atas perahu mereka. Anak-anak tumbuh di sana, belajar berenang sebelum belajar berjalan, dan mempelajari cara membaca arus air seperti orang lain membaca jalan. Namun pasar ini semakin terancam. Sungai yang tercemar membuat air tidak aman, sementara perubahan iklim membawa banjir yang semakin parah dan merusak kegiatan pasar. Banyak pasar tradisional mulai hilang karena sungai terlalu kotor untuk digunakan, atau karena masyarakat dipaksa pindah akibat perubahan lingkungan. Sungai-sungai di Bangladesh pernah menjadi sumber kehidupan, menyediakan air bersih, makanan, jalur transportasi, dan tanah subur untuk pertanian. Sekarang, banyak sungai itu berubah menjadi aliran beracun yang membahayakan masyarakat yang bergantung padanya. Perubahan ini adalah salah satu tragedi lingkungan paling menyedihkan di dunia. Bayangkan aliran sungai yang berwarna hitam, dipenuhi busa industri dan sampah. Airnya memiliki bau kimia begitu kuat hingga orang-orang menutup hidung saat melintas. Ikan yang dulu menjadi makanan bagi jutaan orang telah hilang. Dan air sungai yang terkontaminasi dapat membuat kulit iritasi hanya dengan disentuh. Masalah ini terjadi sedikit demi sedikit. Selama bertahun-tahun, pabrik membuang limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan. Kota dan desa menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah manusia. Akumulasi ini akhirnya menghancurkan ekosistem sungai dengan cara yang sangat parah. Komunitas nelayan kehilangan pekerjaan dan makanan mereka. Keluarga yang selama beberapa generasi hidup dari sungai kini menghadapi kemiskinan karena tidak ada lagi ikan yang bisa ditangkap. Banyak yang pindah ke kota yang sudah sesak, menambah masalah sosial dan meninggalkan kampung halaman mereka. Dampak kesehatan pun luar biasa besar. Masyarakat yang masih menggunakan air sungai untuk mandi atau kebutuhan sehari-hari terpapar bahan berbahaya setiap hari. Penyakit akibat air kotor menjadi hal biasa. Dan mendapatkan air bersih menjadi perjuangan harian bagi jutaan orang. Yang paling menyedihkan adalah kerusakan ini hampir tidak dapat dipulihkan. Meskipun pencemaran dihentikan sekarang, sungai-sungai ini tetap membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih.
Dan beberapa mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ekosistem yang hilang sulit dipulihkan, dan masyarakat yang bergantung padanya menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dalam negara yang menghadapi banyak masalah modern, aturan-aturan sosial tradisional mungkin terlihat tidak penting. Namun di Bangladesh, aturan ini berfungsi sebagai cara untuk membantu 173 juta orang hidup berdampingan dalam kondisi yang sangat padat dan penuh tekanan. Tindakan menunjukkan kasih sayang di tempat umum, bahkan bagi pasangan yang sudah menikah, dianggap tidak pantas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan agama atau budaya, tetapi juga cara menjaga ketertiban dalam lingkungan yang hampir tidak memiliki ruang pribadi. Ketika manusia hidup terlalu berdekatan, batas sosial menjadi cara untuk mencegah konflik. Aturan berpakaian juga sangat penting dan ditegakkan melalui tekanan sosial. Pakaian yang sopan dianggap sebagai bentuk menghormati nilai masyarakat dan cara untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Bagi perempuan, pilihan pakaian bahkan bisa menentukan rasa aman saat berada di ruang publik. Bahkan perilaku kecil seperti membuang sampah sembarangan memiliki dampak besar. Kota-kota di Bangladesh sudah kesulitan mengelola sampah, dan membuang sampah sembarangan memperburuk masalah kesehatan dan lingkungan. Tekanan sosial untuk tidak melakukannya adalah upaya masyarakat mempertahankan kebersihan di tengah keterbatasan. Bagi orang luar, aturan-aturan ini mungkin tampak ketat, tetapi bagi masyarakat setempat, aturan ini membantu kehidupan berjalan lebih tertib. Aturan ini menciptakan pedoman bersama agar komunitas yang beragam dapat hidup berdampingan meskipun menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar daftar masalah atau gambaran penderitaan. 15 fakta mengejutkan ini menunjukkan bagaimana manusia mampu bertahan dan beradaptasi. Di Bangladesh, 173 juta orang bangun setiap hari dan berusaha menjalani hidup, bekerja, membangun keluarga, dan menjaga harapan meskipun mereka menghadapi tantangan yang sangat berat. Dari pekerja yang mempertaruhkan nyawa di lokasi pembongkaran kapal, hingga keluarga yang membangun pasar terapung ketika daratan tidak mendukung. Dari anak-anak yang terpaksa bekerja, hingga komunitas yang berbagi sumber daya agar semua orang tetap bertahan. Bangladesh memperlihatkan sisi gelap sekaligus sisi kuat dari manusia. Semua kenyataan ini memang mengejutkan, tetapi juga mengingatkan bahwa setiap angka mewakili seseorang yang sedang berjuang untuk hidup layak, bertahan, dan mencari harapan. Ketika kamu mengenakan pakaian, pikirkan siapa yang membuatnya. Saat kamu mengeluh tentang macet, ingatlah pengemudi becak yang mengayuh tanpa henti. Saat kamu menyalakan air bersih, ingatlah komunitas yang telah kehilangan sungai mereka. Akhirnya, kisah Bangladesh adalah gambaran tentang apa yang terjadi ketika terlalu banyak orang mencoba bertahan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Namun, kisah ini juga menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan manusia untuk beradaptasi dan menemukan arti hidup dalam keadaan yang paling sulit. Menurutmu, bagian mana yang paling mengejutkan? Apakah kamu pernah mengunjungi Bangladesh atau negara lain dengan tantangan serupa? Ceritakan pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa berlangganan dan menyalakan notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan. Dukungan kalian sangat berarti. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.